5. Apa itu jihad? Kata Arab jihad berarti berusaha atau mengerahkan sekuat tenaga terhadap sesuatu yang tidak disetujui. Ia tidak berarti perang atau pertempuran dengan senjata. Memang, konflik bersenjata juga bisa disebut sebagai jihad, tetapi penggunaan itu akan serupa dengan menerapkan kata perjuangan dalam bahasa Inggris untuk perang. Untuk menentukan apa yang dianggap sebagai jihad dalam ajaran Islam, kita perlu mengkaji penggunaan kata ini dalam Al-Quran. Dalam pengertian yang begitu luas, kata jihad digunakan dalam Al-Quran sehingga diterapkan pada perjuangan yang dilakukan oleh mereka yang menentang Islam untuk membuat Muslim menyembah makhluk dan hal lain selain Tuhan yang Esa. Dan kami telah mewasiatkan kepada manusia, berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Dan jika mereka memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu menaati keduanya. Al-Quran Surat 29 ayat 8 dan lihat juga Surat 31 ayat 15. Kata Arab yang diterjemahkan sebagai berusaha di sini menunjukkan tindakan jihad. Penggunaan ini menunjukkan bahwa, pertama, jihad tidak berarti perang, karena tidak ada perang yang terjadi di sini. Dan kedua bahwa bahkan lawan-lawan Muslim pun disebut melakukan jihad melawan Muslim. Dalam Al-Quran kita menemukan bahwa jihad, atau perjuangan, yang dituntut untuk dilakukan Muslim adalah sebagai berikut. 1. Berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan meningkatkan diri secara moral dan spiritual serta mengatasi hawa nafsu. 2. Berpegang teguh pada Islam dalam keadaan sulit, seperti ketika menghadapi penganiayaan, dengan menunjukkan ketekunan dan kesabaran dalam kondisi penderitaan. Jihad untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini disebutkan dalam ayat berikut. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran Surat 29 ayat 69. Kata yang diterjemahkan sebagai berjihad menunjukkan tindakan melakukan jihad dalam bahasa Arab aslinya. Maknanya jelas berusaha keras untuk mewujudkan peningkatan moral dan spiritual Anda. Perlu dicatat bahwa sinonim dari jihad adalah kata mujahidah, yang diterapkan pada upaya-upaya keagamaan seperti puasa. Dua ayat di bawah ini menunjukkan jihad yang sama, di mana lagi-lagi kata berusaha digunakan untuk menerjemahkan tindakan jihad. Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Maka dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah kepada Allah. Al-Quran Surat 22 ayat 78. Dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Al-Quran Surat 29 ayat 6. Ayat-ayat ini diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW saat beliau hidup di bawah penganiayaan di Mekah, dan oleh karena itu perintah untuk berjihad di sini tidak dapat merujuk pada pertempuran. Dalam kasus ayat pertama, bentuk perjuangan diindikasikan sebagai dengan sholat, bersedekah, dan berpegang teguh kepada Allah. Jihad kesabaran dan ketabahan. Ini diindikasikan dalam ayat berikut. Kemudian sesungguhnya Tuhanmu, pelindung, bagi orang-orang yang berhijrah sesudah dianiaya, kemudian berjihad dan bersabar, sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat 16 ayat 110. Ayat ini diwahyukan ketika Nabi SAW masih tinggal di Mekah, sebelum kaum muslimin diperintahkan untuk berperang, ketika mereka telah mulai berhijrah ke Madinah. Perjuangan keras atau jihad mereka adalah menanggung semua kesulitan ini dengan kesabaran, dan itu tidak berarti pertempuran. Jihad semacam ini juga diindikasikan dalam sebuah riwayat hadis yang terkenal, yang menurut hadis itu Nabi Muhammad SAW bersabda. Jihad yang paling utama adalah mengatakan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Di sini, mengatakan kebenaran untuk tujuan yang mulia, ketika itu membutuhkan keberanian besar untuk melakukannya, disebut jihad, bahkan jihad yang paling utama, oleh Nabi Islam. Jihad menyebarkan pesan Islam. Jihad dalam surat 16 ayat 110, yang dikutip di atas, termasuk menyebarkan pesan Islam, karena untuk inilah kaum muslimin juga dianiaya. Ayat ini mengharuskan mereka untuk gigih dalam jihad dakwah dan bersabar dalam menghadapi hasilnya. Nabi Muhammad SAW diperintahkan. Dan kalau kami kehendaki, niscaya kami utus pada tiap-tiap negeri seorang pemberi peringatan. Maka janganlah engkau taati orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan jihad yang besar,
dengan Al-Quran. Al-Quran Surat 25 ayat 51 hingga 52. Perjuangan besar, jihad yang besar, jihad kabir dalam bahasa Arab, yang disebutkan di sini, adalah misi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyebarkan kebenaran dengan Al-Quran, yang menjadi rujukan kata dengannya. Ini juga merupakan tugas setiap muslim sebagai jihad yang agung. Ayat ini, sekali lagi, diwahyukan pada fase Mekah dalam kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan oleh karena itu perintah untuk berjihad dengan jihad yang besar, yang menyebutkan jihad 2 kali, tidak mungkin merujuk pada tindakan konflik bersenjata. Ada juga ayat-ayat yang diwahyukan jauh kemudian di Madinah di mana jihad tidak dapat diartikan sebagai pertempuran dengan senjata. Contohnya, wahai Nabi, berjihadlah, melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikaplah keras terhadap mereka. Al-Quran Surat 9 ayat 73, Surat 66 ayat 9. Orang-orang munafik adalah kelompok yang secara lahiriah merupakan bagian dari komunitas muslim tetapi pada saat-saat kritis mereka meninggalkan jalan Islam dan menunjukkan ketidakjujuran iman. Tidak pernah ada perang yang dilakukan terhadap mereka. Perjuangan keras atau jihad melawan mereka adalah upaya untuk meyakinkan mereka tentang kebenaran Islam. Bentuk perjuangan yang sama juga berlaku dalam kasus orang-orang kafir yang disebutkan di sini. Lebih dari 10 terjemahan Al-Quran dalam bahasa Inggris menerjemahkan makna melakukan jihad dalam 2 ayat ini sebagai berusaha keras, dan bukan sebagai berperang atau melancarkan perang. Sebagai contoh lain ayat-ayat yang diwahyukan di Madinah di mana jihad tidak dapat berarti pertempuran, kita merujuk pada surat 61, ayat 11. Hendaklah kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. 3 ayat kemudian dinyatakan, wahai orang-orang yang beriman, jadilah penolong-penolong agama Allah, sebagaimana Isa putra Maryam berkata kepada pengikut-pengikutnya, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Para pengikutnya menjawab, kami adalah penolong-penolong agama Allah. Al-Quran Surat 61 ayat 14. Perjuangan keras, atau jihad, ayat 11 dijelaskan dalam ayat 14 ini sebagai menjadikan diri kalian penolong dalam jalan Allah dengan cara yang sama seperti para murid Nabi Isa menanggapi panggilannya untuk menjadi penolong dalam jalan ilahi. Para murid Nabi Isa, baik menurut sumber Islam maupun Kristen, tidak diminta untuk berperang dalam pertempuran apapun dengan senjata. Mereka membantu jalan kebenaran dengan menyebarkan pesannya dalam menghadapi penganiayaan dan kesulitan yang sangat besar. Jihad perang. Al-Quran juga berbicara tentang jihad dengan berperang, contohnya. Berangkatlah kamu, baik dalam keadaan ringan maupun berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Al-Quran Surat 9 ayat 41. Dan apabila diturunkan suatu surat yang mengatakan, berimanlah kepada Allah dan berjihadlah bersama Rasul-Nya, orang-orang kaya di antara mereka meminta izin kepadamu, wahai Nabi, dan berkata, biarkanlah kami tetap di sini bersama orang-orang yang duduk di rumah. Tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Al-Quran Surat 9 ayat 86, 88. Ada beberapa riwayat dalam hadis, di mana, ketika beberapa muslim menyatakan keinginan untuk bergabung dengan jihad pertempuran, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu mereka bahwa jihad mereka adalah melakukan tugas lain yang sama sekali tidak berhubungan dengan pertempuran. Misalnya, Aisyah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bertanya, wahai Rasulullah, kami menganggap baik-baik amal perbuatan. Tidakkah seharusnya kami berjihad? Beliau bersabda, jihad yang paling utama adalah haji yang mabrur, haji ke Makkah yang dilakukan dengan benar. Seorang laki-laki datang kepada Nabi dan meminta izin untuk berjihad. Beliau bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Laki-laki itu menjawab, ya. Beliau bersabda, kalau begitu, berjihadlah di jalan mereka. Kata-kata, berjihadlah di jalan mereka, hanya dapat berarti, dan dipahami oleh setiap orang sebagai, mengerahkan dirimu dalam melayani orang tuamu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini tidak menyajikan haji atau pelayanan orang tua sebagai alternatif metaforis atau yang lebih rendah bagi orang-orang yang tidak dapat mengambil bagian dalam jihad nyata. Beliau telah menggambarkan pekerjaan-pekerjaan ini sebagai jihad yang sebenarnya bagi mereka. Sebuah insiden yang sangat mencerahkan tercatat dalam hadis, pada suatu waktu sekitar 60 tahun setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
ketika terjadi pemberontakan beberapa muslim yang dipimpin oleh Ibnu Zubair melawan pemerintahan muslim pada waktu itu. Abdullah bin Umar, salah satu otoritas terbesar dalam Al-Quran dan putra khalifah kedua Umar, didesa oleh beberapa orang untuk bergabung dengan pemberontakan ini karena mereka menganggapnya sebagai jihad. Diriwayatkan, seorang laki-laki datang kepada Ibnu Umar dan berkata, "Mengapa engkau setiap tahun pergi haji dan umroh, namun engkau meninggalkan jihad di jalan Allah? Engkau tahu betapa Allah telah mendorong jihad?" Ibnu Umar berkata, "Keponakanku, Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Iman kepada Allah dan Rasul-Nya, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, membayar zakat, dan haji ke Baitullah." Laki-laki itu berkata, "Tidakkah engkau mendengar apa yang Allah firmankan dalam kitabnya? Maka perangilah mereka hingga tidak ada lagi fitnah." Ibnu Umar berkata, "Kami melakukan ini pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu itu, Muslim sedikit, dan seorang laki-laki, yang memeluk Islam, biasa menghadapi penganiayaan karena agamanya, mereka akan membunuhnya atau menghukumnya. Tetapi kemudian pengikut Islam bertambah banyak, dan tidak ada lagi fitnah." Maka Ibnu Umar menolak untuk mengakui bahwa konflik bersenjata ini, yang dianggap sebagai jihad oleh banyak Muslim, sama sekali bukan jihad yang harus diikuti oleh seorang Muslim, meskipun secara umum dianggap sebagai tujuan yang adil melawan seorang khalifah yang merebut posisi tersebut. Sebagaimana rujukannya pada 5 rukun Islam menunjukkan, Ibnu Umar tidak menganggapnya sebagai kewajiban dalam Islam untuk bergabung dengan apa yang disebut jihad itu. Syarat-syarat jihad dengan senjata. Agar suatu perang menjadi jihad dalam terminologi Islam, ia harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Al-Quran. Kita telah melihat di bagian 4, kapan perang diizinkan, keadaan di mana perang diizinkan dalam Islam. Ia harus merupakan perang untuk membela diri dan mempertahankan diri oleh seluruh komunitas Muslim yang sedang dianiaya karena agamanya. Hanya pemerintah suatu negara atau kepemimpinan suatu komunitas yang dapat menyerukan Muslim untuk terlibat dalam jihad semacam itu. Harus ada negosiasi untuk menghindari perang dan membangun perdamaian, jika memungkinkan. Dalam pertempuran, instruksi tegas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam harus diikuti, yang dengan tegas melarang pembunuhan non-kombatan dan orang-orang tak berdaya di antara musuh seperti wanita, anak-anak, orang tua, dan bahkan mereka yang hanya melakukan pekerjaan kasar untuk tentara musuh, yang bukan pejuang itu sendiri. Sekali lagi, contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus diikuti dalam perlakuan yang tepat dan manusiawi terhadap tawanan perang yang ditangkap, yang pada akhirnya harus dibebaskan untuk bergabung kembali dengan kaum mereka. Sebagaimana Al-Quran berfirman, "Kemudian apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka, dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang meletakkan beban-bebannya." Al-Quran Surat 47 ayat 4. Sama sekali tidak ada legitimasi dalam Islam bagi kelompok-kelompok Islam, pinggiran, rahasia, yang menyebut diri mereka sendiri untuk menyatakan jihad perang pada awalnya. Kemudian untuk melakukan apa yang mereka sebut jihad dengan tindakan-tindakan seperti serangan kekerasan tanpa pandang bulu terhadap masyarakat umum yang tidak terlibat, dan menculik orang serta menahan mereka sebagai sandera, adalah hal yang sama sekali bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.